Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya, Desus Fika. Video kali ini masih tentang video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 semester ganjil. Namun sebelum kita memulai materi, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 semester ganjil. Ini masuk di bab 4 tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam, hukum menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman syariat Islam. Sumber hukum yang pertama ialah Al-Quran. Ya, sumber hukum Islam. Secara harfiah, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau tuntunan. Al-Quran berarti bacaan karena merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari. Al-Quran berarti himpunan karena merupakan himpunan firman atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diberikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasul dan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang membacanya adalah ibadah. Semua sumber hukum kembali pada Al-Quran. Kehujahan Al-Quran sangat kuat, tidak memerlukan bukti tentang kekuatannya sebagai dalil utama dalam Islam. Hal itu disebabkan Al-Quran merupakan ijaz, yaitu suatu kekuatan yang dapat menunjukkan dan menetapkan kelemahan pihak lawan. Al-Quran memuat beberapa ketentuan dan unsur-unsur yang mengatur kehidupan manusia, yaitu akidah, syariat atau ibadah dan muamalah, akhlak, kisah-kisah lampau, berita-berita yang akan datang, dan pengetahuan ilahiyah. Al-Quran tidak hanya memiliki satu nama, melainkan banyak nama. Di antaranya adalah Al-Furqan atau kitab yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah, antara yang baik dan buruk, dan seterusnya. Kemudian Al-Haq artinya kitab kebenaran ilahi yang mutlak sempurna. Al-Hikmah artinya kitab kebijaksanaan. Al-Huda artinya kitab petunjuk hidup. Al-Syifa artinya kitab sebagai penyembuh dan penyegar rohani. Kemudian Az-Zikri, kitab pengingat. Yang kedua, sumber hukum Islam ialah hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab yang artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Dalam istilah ahli hadis, yang dimaksud dengan hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, yang berupa ucapan, perbuatan, tagrir atau persetujuan Nabi Muhammad SAW, serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis menempati urutan kedua sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Dalil nakli yang menyatakan hal tersebut adalah surat Ali Imran ayat 132, surat Al-Ahzab ayat 36, dan surat Al-Hasyr ayat 7. Sebagai sumber hukum Islam, hadis memiliki fungsi berikut. 1. Bayan at-takrir atau bayan at-takkid, yaitu mempertegas yang telah disebutkan dalam Al-Quran atau memperkuat sumber hukum Islam. 2. Bayan at-tafsir, yaitu menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih. 3. Bayan at-tashri, yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam al-umum dan samar Quran, namun pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, derajat atau tingkatan hadis meliputi beberapa hal. Yang pertama, hadis maqbul, yang artinya diterima, adalah hadis yang dapat digunakan sebagai hujah. Hadis ini terdiri atas 1. Hadis hasan, atau artinya yang baik, adalah hadis yang boleh dijadikan sebagai hujah atau alasan atau argumen apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih.
Kemudian yang kedua ada hadis sahih, yang artinya yang sah atau sehat, adalah hadis yang boleh digunakan sebagai hujah apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua ada hadis dhaif, yang artinya lemah, adalah hadis yang tidak kuat untuk digunakan sebagai hujah atau alasan. Dan yang ketiga adalah hadis maudhu atau palsu, ialah hadis yang sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Nah, sumber hukum yang Islam yang ketiga ialah ijtihad. Arti ijtihad ya secara harfiah ialah berasal dari kata jahada yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Sedangkan ijtihad menurut istilah dalam ilmu fikih, ijtihad berarti mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan atau mengistinbatkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Muslim yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Nah, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mujtahid yaitu satu, memahami Al-Quran dan asbabun nuzulnya. Yang kedua, memahami hadis dan asbabul wurudnya. Ketiga, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab. Empat, mengetahui tempat-tempat ijma. 5, mengetahui usul fikih. 6, mengetahui maksud-maksud syariat. 7, memahami masyarakat dan adat istiadat. 8, bersikap adil dan takwa. Nah, selain 8 syarat tersebut, beberapa ulama menambahkan 3 syarat lagi, yaitu 1, memahami ilmu usuluddin, yaitu ilmu tentang akidah Islam. Yang kedua, memahami ilmu mantik atau logika. Yang ketiga, memahami cabang-cabang fikih. Ijtihad terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, ijma, yaitu kebulatan pendapat semua ahli ijtihad pada suatu masa atas suatu masalah. 2, kias. Kias atau ra'yu, yaitu menetapkan hukum atau suatu perbuatan yang belum ada yang berkaitan dengan syariat ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya dengan memperhatikan kesamaan antara kedua hal tersebut. Yang ketiga, istihsan, yaitu mengecualikan hukum suatu masalah dari masalah-masalah sejenis. Yang keempat ada al-maslahah al-mursalah, yaitu menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebaikan yang lain, serta menetapkan hukum yang lain bagi masalah itu dengan alasan kuat. Yang kelima, urf, yaitu pengambilan hukum berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang bagi dalam kata-kata maupun perbuatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pembagian hukum Islam. Hukum Islam menurut para ulama dibagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Sedangkan hukum wadi adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebab syariat dan penghalang bagi adanya sesuatu. Adapun hukum taklifi terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu 1, fardu. Yang kedua, mandub. 3, tahrim. 4, karohah. Dan 5, al-ibahah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Namun sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.